Kali ini kita bakal bongkar sebuah rencana pembelajaran IPA yang keren banget dari Indonesia. Dan ini bukan sekedar dokumen biasa loh. Ini tuh semacam blueprint cetak biru buat mengubah kelas fisika yang mungkin tadinya ngebosenin jadi sebuah petualangan seru pakai mobil mainan. Coba deh inget-inget lagi zaman sekolah dulu. Pernah nggak sih kamu ngerasa pelajaran sains itu abstrak banget? Isinya cuma rumus, teori yang susah dibayangin. Cuma papan tulis, spidol, sama buku paket. Nah, ternyata ada seorang guru bernama Ade Chandra yang mencoba mengubah semua itu. Oke, kita mulai dari bagian pertama, tantangannya di kelas 7. Jadi masalah utamanya sebetulnya simple, tapi rumit. Gimana caranya bikin konsep abstrak seperti gerak jadi sesuatu yang nyata, yang menarik buat anak-anak SMP? Nah, rencana pembelajaran ini benar-benar paham kalau siswa kelas 7 itu lagi ada di fase yang krusial banget. Rasa penasaran mereka itu lagi tinggi-tingginya, tapi otak mereka masih butuh jembatan. Jembatan dari sesuatu yang bisa dipegang ke ide-ide yang abstrak. Jadi ya, kalau kita langsung sodorin rumus kecepatan, mereka nggak bakal nyambung. So, pertanyaan kuncinya ya ini. Gimana caranya kita mengubah konsep gerak yang tadinya cuma tulisan di buku teks, jadi sesuatu yang bisa mereka sentuh, mereka lihat, dan mereka alami sendiri. Inilah inti masalah yang coba dipecahkan sama guru ini. Dan untuk menjawab tantangan tadi, kita masuk ke bagian kedua, cetak biru untuk belajar. Disinilah kerennya rencana ini kelihatan. Ini bukan cuma daftar kegiatan biasa, tapi sebuah desain yang sengaja dirancang biar pembelajarannya efektif banget. Metode yang dipakai itu namanya Problem-Based Learning, atau disingkat PBL. Gampangnya gini deh, daripada guru ngasih jawaban, guru justru ngasih masalah. Dalam kasus ini, masalahnya adalah gimana cara memahami kecepatan. Nah, siswa dibiarin nemuin jawabannya sendiri lewat eksperimen. Dan coba deh lihat peralatan yang dipakai gurunya. Ini bukan cuma ceramah satu arah. Gurunya jadi fasilitator yang punya banyak banget alat bantu. Ada observasi, ada eksperimen, diskusi, sampai presentasi. Jadi pendekatannya itu macem-macem, biar semua tipe siswa bisa ikut terlibat aktif. Oke, setelah kita lihat cetak birunya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Balapan mobil mainan. Disinilah semua teori tadi diubah jadi praktik. Ruang kelasnya disulap jadi sirkuit balap mini. Eksperimennya sendiri dirancang dengan sangat rapi. Ada 6 langkah. Mulai dari bikin aturan main bareng, terus mereka kerja dalam tim buat balapan. Tapi ini bukan sekedar main ya, mereka harus mencatat data, presentasi, dan yang paling penting, guru terus mengamati proses belajar mereka di setiap langkahnya. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas apa yang mereka lakuin. Jadi siswa itu nggak cuma main dorong-dorongan mobil, mereka beneran ngumpulin data. Mereka ukur jaraknya, catat waktunya pakai stopwatch, terus mereka hitung sendiri kecepatannya. Mereka jadi kayak ilmuwan cilik di laboratorium mereka sendiri, yaitu kelas mereka. Sekarang kita masuk ke bagian 4, mengukur pemahaman. Nah, setelah seru-seruan balapan mobil, pertanyaan gedenya kan, gimana kita tahu kalau mereka beneran belajar? Ternyata jawabannya bukan sekedar lewat ulangan biasa. Ini pertanyaan yang penting banget kan? Kalau nggak ada ujian akhir yang bikin deg-degan, gimana caranya seorang guru bisa yakin kalau siswanya itu benar-benar paham? Bukan cuma sekedar seneng-seneng aja. Nah, jawabannya ada di konsep ini, asesmen formatif. Maksudnya adalah penilaian yang dilakukan selama proses belajar, bukan cuma di akhir. Ini tuh ibarat pelatih sepak bola yang ngasih masukan ke pemainnya pas pertandingan lagi berlangsung, bukan cuma ngumumin skor pas pertandingannya udah selesai. Di slide ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Ujian tradisional itu fokusnya ke jawaban akhir, benar atau salah, dan biasanya buat ngukur hafalan setelah materi selesai. Nah, kalau asesmen formatif, yang dilihat itu prosesnya. Gimana cara siswa berpikir, gimana mereka kerjasama, dan gimana pemahaman mereka itu tumbuh seiring berjalannya waktu. Kuncinya ada di rubrik penilaian ini. Coba deh perhatikan aspek-aspek yang dinilai. Ini bukan cuma soal benar atau salah jawaban. Guru juga menilai hal-hal seperti kerjasama dan penjelasan. Apakah mereka bisa kerja bareng di dalam tim? Terus, apakah mereka bisa ngejelasin ide mereka dengan baik? Nah, ini kan keterampilan yang penting banget buat masa depan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Jadi, kenapa sih semua ini penting? Apa sebetulnya gambaran besar dari satu rencana pembelajaran yang kelihatannya sederhana ini? Kutipan ini yang diambil langsung dari bagian pemahaman bermakna di RPP-nya adalah kuncinya. Tujuannya itu bukan biar siswa hafal definisi gerak, tapi supaya mereka sadar kalau fisika itu ada di sekitar kita, ada di setiap langkah yang kita ambil, di setiap benda yang bergerak.
Pada akhirnya pelajaran ini dirancang untuk membangun keterampilan yang jauh lebih besar dari sekedar sains. Menganalisis data balapan mobil itu melatih penalaran kritis. Bekerja dalam tim untuk menyelesaikan eksperimen itu melatih kolaborasi. Ini adalah persiapan nyata untuk tantangan di dunia nyata. Jadi, ini tuh lebih dari sekedar cara kreatif untuk mengajar fisika. Ini adalah sebuah cerminan dari pergeseran besar dalam filosofi pendidikan. Dari yang tadinya belajar pasif dan cuma menghafal, jadi belajar yang aktif, berbasis penemuan, dan relevan dengan kehidupan siswa. Nah, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Coba bayangkan, gimana kalau setiap kelas itu jadi sebuah eksperimen? Bukan lagi jadi tempat untuk menerima informasi secara pasif, tapi jadi laboratorium untuk mencoba, untuk berkolaborasi, dan untuk menemukan sesuatu yang baru. Kira-kira apa dampaknya bagi cara kita semua belajar?